Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah-ayah bunda semuanya, keluarga Pasutri Bogor. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Nah, siang hari ini meskipun jam-jamnya jam-jam ngantuk ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk sama-sama belajar dan atau enggak ya, sekedar sharing-sharing aja ya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya di sini Dr. Niza Afina, sebagai dokter laktasi ya di RSIA Pasutri Bogor ini akan menemani selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama Dr. Ragam, spesialis kandungan ya, spesialis obgyn pada hari ini yang akan sharing-sharing bersama ayah bunda semua mengenai apa? Mengenai konsultasi interaktif seputar kehamilan. Nah, buat bunda-bunda di sini ataupun ayah-ayah di sini yang istrinya lagi hamil, boleh nih kita nonton sama-sama. Kalau ada pertanyaan seputar kehamilan baik dari trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3, bahkan ada yang masih galau banget nih untuk mempersiapkan kehamilannya, bisa langsung aja bergabung dalam live kita pada siang hari ini ya. Tentunya kan selama kehamilan trimester 1, 2 ataupun 3 pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan mitos fakta seperti itu ya. Apakah benar nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau kita sendiri mengalami hal-hal tetapi kita nggak tahu mau bertanya kepada siapa. Nah, pada siang hari ini mudah-mudahan bersama Dokter Ragam semuanya bisa terjawab gitu ya. Oke, langsung saja kita sapa dokter yang ada di sebelah saya ini ya, Dokter Ragam. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat siang Dr. Niza, selamat siang semua ibu yang sudah gabung di live session pada hari ini. Ya, oke. Dokter Ragam nih udah siap banget nih, bahkan dari kemarin-kemarin udah nanya gimana jadi nggak kita gitu ya. Nah, jadi dokternya juga udah semangat, kita juga semua jangan kalah semangat. Oke, kita udah bisa mulai belum dok sekarang? Boleh silakan. Boleh langsung aja kita mulai semuanya ya. Oke. Nah dok, biasanya kan dimulai trimester pertama ini banyak sekali keluhan-keluhan seperti ibu-ibu yang mual muntah secara berlebihan dok, boro-boro gitu ya, bisa makan bahkan dia lemas sekali gitu dok. Itu dan juga mempengaruhi mood ibu-ibu, itu apakah wajar atau tidak dok sebetulnya? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau memang dalam kondisi hamil, terutama trimester pertama, itu kan fase awal pembentukan dari organ janinnya sendiri. Nah, di awal itu ada banyak terlibat, bisa itu secara fisik, mental, maupun secara hormonal. Nah, kalau secara pembentukan, pada saat dia membentuk organ-organ tadi, itu akan menyerap banyak sekali energi dari badan. Yang efeknya ibu hamil itu rasa mudah lelah. Ya, karena semua energinya terfokus untuk pembentukan si janin tadi, terutama pada trimester pertama. Kemudian pada saat janin sudah mulai terbentuk, itu akan mengeluarkan beberapa hormon, yang terutama HCG, kemudian estrogen, progesteron, di mana efek-efek hormon ini akan mempengaruhi kondisi kenyamanan tubuh ibu. Kalau HCG meningkat, ini akan membuat efek rasa ingin mual ataupun muntah. Ya, terutama pada trimester pertama. Kemudian estrogen ini meningkat. Saat estrogen ini meningkat, dia juga akan mempengaruhi kerja di saraf pusat, terutama di otak, karena dia akan mempengaruhi neurotransmitter, terutama dopamin sama serotonin. Kalau ini dipengaruhi, efeknya akan membuat mood jadi berubah, mood swing ya. Kemudian dia juga meningkatkan kerja dari saraf olfaktorius ya, jadi dia bikin kita jadi lebih sensitif dalam membau ya. Jadi efeknya karena dia membaunya jadi sensitif, efeknya bikin gampang mual, gampang muntah. Kemudian juga ada namanya hormon progesteron. Pada saat hormon progesteron ini meningkat, itu manfaatnya memang dia membantu supaya dinding rahim itu tetap menebal, kemudian mencegah kontraksi karena dia efeknya relaksasi, sama juga efeknya ada sedatif murni. Jadi dari tubuh itu seperti ada ngantuk ya. Jadi bikin ngantuk, bikin badan lemas karena dia efeknya bukan cuma di rahim, tapi secara sistemik juga mempengaruhi semua saraf atau otot lunak yang ada di tubuh, yang efeknya bikin gampang lemas. Kemudian juga kalau dia pengaruhnya ke saluran cerna, terutama ke ada namanya sphincter di
di lambung. Oh, di lambung. Di lambung itu sphincter itu yang tadinya menahan makanan, tapi karena dia tadi efek progesteron bikin Balik sphincternya ya? melemah. Yang efeknya bisa balik. Sama pencernaan juga jadi lambat. Yang gerakan lambung jadi lambat, kemudian gerakan usus jadi lambat. Ini efeknya bikin mual. Makanya pada saat ibu hamil, efek dari hormon-hormon tadi, apalagi trimester pertama kan lagi melonjak gitu, yang efeknya bikin rasa mual, mood swing, ataupun badan lemas, mudah lelah, ngantuk, itu semua karena pengaruh hormon tadi. Hormon. Sama di samping itu juga, yang namanya hamil pertama, terutama trimester 1, itu kan juga ada efek psikologis ya. Jadi mungkin karena efek ada antisipasi, ada perasaan khawatir, cemas, bahagia, semuanya. Kehamilan pertama ya, iya, Dok? jadi bisa juga karena bahagia juga bisa. Jadi terlalu gembira, terlalu cemas, terlalu khawatir, ada rasa antisipasi pada dirinya karena ada perubahan bentuk. Itu juga mempengaruhi dari kehamilan pertama itu bikin mual, muntah sama perubahan suasana hati. Jadi semua itu normal ya, Dok? Normal. Normal terjadi tuh ibu-ibu semua ya. Ayah-ayah di sini jadi harus memaklumi ya. Jadi kalau misalnya ada istri-istrinya yang mulai gangguan mood ya, Dok. Yeah. Mood swing tuh tadi kata Dokter Ragam ya, harap dimaklumi. Atau dia mual muntah dan lain sebagainya, coba dinaik-naikin moodnya ya. Dan lebih direlaksasi lagi mungkin dengan diajak krim bath ya, aromaterapi ya, dan lain sebagainya. Naik-naikin mood ya, Dok ya, boleh ya. Oh ya, bahkan ini juga kadang ada juga yang namanya Kuvat syndrome ya. Wah, apa tuh, Dok? Kuvat syndrome itu yang mana mual muntahnya bukan ke istri tapi ke suami. Oh gitu, Dok. Iya. Ada ya. Ada. Mungkin dari penonton di sini ada yang pernah mengalami. Iya, jadi itu karena pengaruh regulasi hormon pada laki-laki atau mungkin namanya istilahnya sympathetic pregnancy ya. Jadi karena dia ikatan batin ke istrinya kuat atau dia terlalu cemas, terlalu khawatir, efeknya malah suaminya merasakan mual muntah. Suaminya yang mual muntah namanya itu tuh. Kuvat syndrome. Jadi itu bisa terjadi pada siapa aja. Nah, mungkin ada yang pernah merasakan. Tapi ada nggak, Dok, kalau istrinya yang nggak mau cium suaminya, Dok? Ada, itu karena perubahan Ada ya? tadi sensitivitas dari hormon di sarafnya ya. Oke. Terutama tadi olfaktorius. Olfaktori Kadang ya. dia mencium aroma-aroma tertentu dari suaminya yang selama ini gak ada masalah. Jadi bisa timbul Lebih masalah. sensitif begitu ya, Misalnya Dok, nggak ya? suka dengan parfumnya, nggak suka dengan bau tubuhnya dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya semua ya. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah semua ya. Oke, saya punya kuis dulu ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan tentang trimester 2 ya. Kuisnya adalah pertanyaannya simak nih, teman-teman. Boleh disimak ya, karena yang benar jawaban paling cepat pertama kali dapat hadiahnya ya, bisa diklaim langsung. Nih, dengerin baik-baik. Di trimester berapakah biasanya gerakan janin mulai terasa? Oke, boleh dimulai ya. 3, 2, 1, silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Paling cepat nanti bisa diklaim ya. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke trimester 2, boleh, Dokter? Silakan. Boleh ya. Oke. Katanya, Dok, di trimester 2 itu adalah fase paling nyaman di seluruh fase hamil. Ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, mulai 4 bulan itu katanya udah mulai fase paling nyaman, itu benar nggak, Dok? Iya, benar sekali. Jadi kalau yang namanya trimester 2 itu kan hormonnya sudah mulai seimbang ya. Karena seimbang. ada peralihan dari yang namanya corpus luteum ke plasenta. Yang mana corpus luteum ini kan masih dia menghasilkan hormon HCG tadi untuk merangsang produksi dari estrogen, progesteron dan lain sebagainya. Yang efeknya dia luncakannya naik turun, tidak seimbang. Tapi setelah sudah munculnya plasenta itu dia akan lebih stabil. Istilahnya dari mulai dia yang sifatnya hanya sementara sampai ke yang pabrik. Jadi pabriknya sudah ada. Karena pabriknya sudah ada, otomatis hormon yang dihasilkan juga lebih stabil. Makanya pada saat trimester 2, beta HCG-nya kembali stabil, hormon progesteron sama estrogen kembali stabil, dan juga tubuh sudah mulai beradaptasi dengan perubahan. Yang mungkin pada saat trimester pertama kan loncakannya tinggi, tubuh belum siap nih. Jadi karena tubuh belum siap, otomatis efeknya akan terasa banget dibanding trimester 2. Jadi trimester 2 yang tadinya trimester 1 melonjak, terus juga fase pembentukan awal organogenesis ya, kan dibentuk semua organ-organ janin itu pada trimester 1. Otomatis semua energi dari ibu berpusat ke pembentukan tadi. Jadi lemas. Nah, pada saat trimester 2 sudah selesai tuh organogenesis. Jadi trimester 2 hanya lebih masalah ke penambahan besar bentuk dan juga
pematangan dari sel-sel tadi. Jadi otomatis energi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Makanya lebih santai, tidak lebih mudah lelah, moodnya sudah mulai teratur, mual muntahnya berkurang, sama lebih bisa aktivitas bebas. Makanya dibilang trimester 2 itu masa-masa tenangnya lah, masa-masa emas. Masa-masa tenang. Sebelum masuk ke trimester 3 ya dok, iya. ada kendalanya lagi nanti. Oke, kalau untuk perkembangan janinnya apa saja yang perlu diperhatikan dari ibu-ibu yang hamil trimester 2 dok? Yang dari trimester 2 yang pertama kita awalnya kan gerakan janin ya. Oke. Gerakan janin itu kan mulai muncul di trimester kedua. Kalau pada hamil primigravida itu mulai dia merasakan gerakan janin di usia kehamilan 18 minggu ke atas. Siapa tadi yang jawabannya benar? Ada yang jawabannya benar? Ya, jadi kalau primigravida itu hamil pertama ya. Iya. Jadi kalau hamil pertama dia umur 18 minggu mulai terasa gerakan janin, 18 sampai 20 minggu. Kalau dia sudah multigravida atau sudah pernah hamil sebelumnya, itu dari 16 minggu mulai terasa. Oh, Iya. lebih cepat ya dok Lebih ya? cepat. Itu karena pengaruh pada saat primigravida hamil pertama itu rahimnya masih kencang, otot-ototnya juga masih kencang. Otomatis Kencang belum kerasa ya, dok? jadi dia masih mempengaruhi gerakan janinnya. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah multigravida 16 minggu sudah mulai terasa karena dia sudah mulai sensitif juga. Sensitif dengan adanya perubahan gerakan sama janinnya. Dan juga itu dipengaruhi sama bentuk tubuh ya. Karena kalau dia terlalu gemuk juga, otomatis gerakan janin akan terasanya lebih lambat. Atau kalau lemak perutnya tebal gitu dok, Iya. pengaruh ya dok ya Ngaruh. berarti? Jadi kalau lemak perutnya tebal mungkin 20 mingguan baru terasa. Ya, karena Gitu ya? bayinya nendang-nendang nggak terasa Nggak apa-apa. kerasa ya? Atau Temboknya mungkin tebal ya dok? iya, atau mungkin situasi plasentanya di depan Oh itu iya, juga bisa juga, meredam betul. gerakan atau air ketubannya yang lebih banyak. Itu juga meredam gerakan. Jadi rata-rata kalau di trimester pertama pada hamil pertama yang primigravida di 18 minggu, yang multigravida atau yang hamil sudah pernah hamil itu di 16 minggu. Oke, kalau gerakannya normalnya sehari berapa kali sih dok? Kalau gerakan itu misalnya dia masih hamil trimester 2, itu kita lebih fokusnya di 25 minggu ya. Oh, Nah, itu setelah kita hamil. mulai lebih intens untuk memperhatikan gerakan. Normalnya itu dalam 2 jam ada 10 kali gerakan. 2 jam 10 Iya. kali gerakan. Dan kalau bisa menghitungnya dalam kondisi rileks ya, entah itu berbaring atau duduk. Karena pada saat kita lagi berjalan atau aktivitas, bayinya biasanya gerakannya akan berkurang. Efek dari seperti ayunan. Jadi pada saat kita lagi jalan atau lagi aktivitas, bayi itu seperti rasa di ayunan. Jadi dia rasa seperti lagi dinenangkan. Makanya begitu. iya, makanya pada saat kita bergerak, bayinya lebih tenang. Oh begitu justru kayak ya dok. rasanya Berarti lagi kalau digendong. makin kita aktif, misal olahraga Iya. dok, berarti itu justru bayinya lebih rileks ya? Iya, lebih rileks. Jadi sama seperti kita lagi menggendong bayi. Gendong bayi, Iya. wah ilmu baru nih teman-teman semua ya. Oke, nah banyak juga nih ibu hamil yang nanya dok, makanya tadi berhubungan ya, boleh nggak sambil traveling, olahraga, justru itu malah membuat bayinya lebih nyaman. Ya, Gitu boleh. dok ya? Bagus sekali. Jadi kalau misalnya traveling atau olahraga, boleh-boleh saja selama kondisi kehamilannya dipantau. Kalau kondisi kehamilannya bagus, misalnya trimester pertama itu kan rentan dengan mual muntah Iya. atau mungkin kram perut sampai ngeflek. Ya kalau dalam kondisi ya seperti itu jangan traveling ataupun jangan olahraga. Tapi kalau dalam kondisi bagus ya boleh Stabil, aja. boleh. Sambil dipilih moda transportasi yang aman dan nyaman. Kalau trimester 2 itu kan tadi masa-masa tenang ya, itu bisa saja. Tapi tetap harus diperhatikan gimana posisi plasenta, gimana kondisi kehamilannya, apakah ada mual muntah masih berlangsung atau ada keluhan-keluhan yang lain. Jadi selama kondisi semuanya bagus, yang namanya traveling bagus karena kan bikin relax, Iya. sama bikin ibu juga lebih menikmati ya. Hormonnya jadi iya, lebih tenang. bagus ya dok Iya, ya. kalau olahraga seperti jalan pagi atau jalan sore atau berenang atau ikut senam hamil dan yoga itu semuanya bisa. Selama kondisi ibunya Namanya stabil. yoga, oke tuh olahraga favoritnya ya. Yes. Dokter, ini saya lihat dari penonton ini udah banyak pertanyaan ya dok. Oke. Boleh saya jawab pertanyaan, saya sampaikan Sampaikan. pertanyaan Silakan. dari penonton ya dok ya. Di sini pertanyaan pertama dulu dok. Posisi tidur yang paling baik saat ibu hamil itu bagaimana sih dok? Oh ya. Jadi kalau posisi tidur itu lebih cenderung kita memperhatikannya di trimester 2 ya. Kalau di trimester pertama posisi tidur tidak ada masalah, mau miring kanan, miring kiri, terlentang, bahkan tengkurap pun nggak ada masalah. Karena yang namanya hamil trimester 1 itu letak rahimnya masih di dalam rongga pelvis. Oke. Jadi masih terlindung lah ya. Iya. Jadi nggak ada
nggak ada Masih ada mengganggu. tulang yang Hanya mungkin pada saat trimester pertama bakal sering kencing, karena di dalam rongga pelvis itu jadi sempit kan, Oke. jadi otomatis kedesak sama rahim, kantong kencingnya itu nggak bisa ngisi banyak. Iya. Itu efeknya. Sama Tapi kayak trimester 3 berarti ya, Dok? Ya? iya, tapi kalau misalnya dibilang posisi tidur trimester pertama nggak ada masalah. Nah, nanti setelah mulai di trimester 2, apalagi di kehamilan 20 minggu ke atas, itu kan retak rahim sudah di pusat ya. Itu otomatis dia harus memperhatikan posisi tidur yang nyaman. Disarankan memang miring ke kiri. Karena Kenapa itu, Dok? ada pembuluh darah besar namanya vena cava inferior. Itu kan membawa aliran darah ke jantung, sama juga nanti memperbaiki aliran darah ke rahim. Kalau dia sering miring ke kanan atau mungkin dia terlentang, itu akan menghambat aliran darah tersebut, yang efeknya akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi disarankan dia lebih miring ke sebelah kiri, supaya pembuluh darah tadi tidak tertekan dalam kondisi kehamilan sudah besar ya. Tapi kalau masih trimester 1 atau trimester 2 pertengahan belum disarankan. Pokoknya senyamannya. Karena tubuh ini juga punya mekanisme pertahanan. Kalau misalnya dia rasa nggak nyaman dengan posisi miring kanan, atau mungkin pada saat dia terlentang nggak nyaman, dia akan merasa kayak pada saat tidur pun terbangun. Jadi kalau sudah terbangun, ya usahakan cari posisi miring kiri yang nyaman lebih lagi ya. dianjurkan. Oke, baik dokter. Boleh pertanyaan lagi, Dok? Ya, Ini silakan. agak pertanyaannya, Dok. Kalau di awal kehamilan apakah boleh berhubungan dengan suami, Dok? Kalau untuk berhubungan, memang secara teori tidak ada masalah ya. Secara teori tidak ada masalah. Tapi kita harus memperhatikan pertama kenyamanan dari pasangan, kenyamanan dari istrinya ya, sama kondisi kehamilannya. Kalau misalnya kehamilan trimester 1, memang agak rentan karena masih proses organogenesis dan juga resiko keguguran bisa meningkat. Hanya yang perlu diperhatikan posisi dan juga saat setelah berhubungan. Kalau saat setelah berhubungan ada keluhan kram perut, ada ngeflek, atau rasa nggak nyaman, berarti untuk berikutnya jangan dulu dilakukan hubungan. Terus juga posisi jangan yang menekan perut, supaya tidak mengganggu pada saat bayinya di dalam ya, yang efeknya akan merangsang kontraksi atau bahkan bikin ngeflek atau sampai ke ancaman keguguran. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, hanya diperhatikan gimana cara melakukan hubungannya, sama setelah berhubungan apakah ada keluhan atau tidak. Keluhan atau tidak. Dan dipastikan juga kondisi hamilnya sehat. Oh iya. Dari USG, pemeriksaan USG ke dokter kandungan. Kalau kondisinya sehat ya boleh-boleh aja. Baik, satu lagi, Dok, sebelum kita next chapter, Dok. Oke. Ya, saya sedang hamil trimester 3, Dokter. Setiap habis jalan pagi, kaki malah jadi bengkak. Itu bagaimanakah, Dok? Ya, itu normal. Jadi pada saat trimester 3 itu kan hamilnya makin gede. Otomatis pembuluh-pembuluh darah yang mengalir ke kaki itu dia akan ada tekanan yang menahan. Yang kalau pembuluh darah tadi ada tekanan yang menahan, cairan-cairan dari dalam pembuluh darah masuk ke rongga tubuh, ya, rongga di luar dari pembuluh darah. Cairan-cairan ini kan sifatnya seperti air ya, mencari letak yang paling rendah. Kosong dan paling rendah. Jadi kalau memang perut lagi besar, aliran darahnya terganggu, yang efeknya cairan dari pembuluh darah masuk ke jaringan sekitarnya, itu akan menumpuk ke kaki. Nah, makanya pada saat Gravitasi gitu ya, Dok? iya, makanya pada saat berjalan, berdiri lama, duduk lama, itu akan membuat kaki bengkak pada hamil trimester 3. Kecuali bengkaknya di tangan atau di mata, berarti ada kelainan yang lain. Kalau di kaki itu normal. Paling nanti setelah selesai aktivitas malam sebelum tidur, bisa kaki direndam air agak hangat dulu, atau saat tidur nanti kaki dibuat bantal lebih tinggi. Jadi Supaya pada saat mengembalikan bangun, aliran ya. saat bangun kaki kembali normal. Normal. Penjelasan dokter Ragam ini sangat menjelaskan dan juga menenangkan ibu-ibu semua, ya benar nggak sih? Benar kan? Jadi jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi langsung dengan dokter Ragam di RSIA Pasutri Bogor ya teman-teman. Karena kalau nanti konsultasi langsung, wah penjelasannya akan jauh lebih memuaskan lagi ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Biasanya, Dok, kalau udah trimester 3 ini ibu-ibu kan udah mulai deg-degan, Dok. Mulai deg-degan mau melahirkan gitu ya. Tanda-tanda persalinan apa saja yang ibu-ibu ini semua harus ketahui gitu, Dok, warningnya, supaya mereka tetap bisa bersiap-siap tetapi tidak terlalu khawatir.
Oke. Jadi pada saat trimester 3 kadang bisa terjadi yang namanya kontraksi palsu ya atau Braxton Hicks. Jadi ini kita harus membedakan mana itu yang namanya kontraksi palsu atau kontraksi persalinan. Pada saat kontraksi palsu terjadi itu biasanya dia intensitasnya ringan ya. Ringan, terus dia sifatnya masih jarang, tidak terus menerus. Kemudian lama kontraksinya mungkin di bawah 30 detik. Ya, terus mungkin juga dia dominannya di perut bagian atas malah, tidak sampai menjalar ke punggung, pinggang ataupun sampai ke selangkangan di bawah. Kemudian kalau dia misalnya kontraksi persalinan, dia di awalnya nyerinya itu dari punggung menjalar sampai ke perut depan, terus sampai ke selangkangan bawah. Kemudian intensitasnya juga sering, bisa 2-3 kali dalam 10 menit, kemudian lamanya lebih dari 30 detik. Dan juga pada saat dia berbaring atau istirahat tidak mengurangi kontraksinya. Kalau tadi kontraksi palsu saat berbaring atau mungkin istirahat, duduk dan sebagainya, gitu ya menghilang. Kalau ini tetap malah makin meningkat, intens ya, makin intens. Sama disertai ada keluarnya lendir darah, kemudian rasa tidak nyaman di panggul bawah, ya. Sambil diperhatikan kalau memang semakin sering, apalagi ada keluar lendir darah, berarti ada kemungkinan ke arah persalinan. Bahkan pada saat hamil masih trimester 3 yang misalnya masih 37 minggu ke bawah, ya harus diperhatikan juga karena bisa juga terjadi kontraksi persalinan, namanya Pathurus prematurus imminens. Jadi persalinan prematur yang mengancam. Itu juga harus diperhatikan kalau misalnya muncul kontraksi yang sering, lebih dari 2-3 kali dalam 10 menit, kemudian lebih dari 30 detik lamanya, bahkan tidak ada berubah kontraksinya dengan istirahat ataupun dengan duduk, kemudian ada lendir darah, segala periksa. Mungkin itu ancaman persalinan prematur. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Jadi ya, yang seperti yang tadi Dokter Ragam bilang ya, jadi harus hati-hati kalau ada kontraksi ya sebelum waktunya begitu ya dok. Iya, oke. Sebelum kita lanjut dok, boleh kasih pertanyaan lagi dok, karena hadiahnya ada 3 dok. Jadi harus kasih pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kedua ya, yuk cepet-cepetan, siap-siap jarinya ya, siap-siap jarinya. Tadi sebutkan salah satu aja tanda persalinan sudah dekat. Kalau tadi nyimak dengan baik itu udah ada tuh jawabannya. Yuk cepet-cepetan ya, 1, 2, 3, go. Oke, nanti sama kakak-kakak miminnya akan dicatat di screenshot ya kak, tolong di screenshot ya untuk jawabannya ya. Oke, kemudian ini ada games kecil-kecilan aja sih dok ya. Jadi kita akan bertanya secara cepat ya dok mengenai mitos dan fakta seputar kehamilan ya dok ya. Oke, yang pertama dok, ibu hamil harus makan untuk 2 orang, betul atau tidak? Mitos. Mitos. Jadi kalau namanya makan itu ya selama porsinya cukup, yang penting ada kalori, ada protein, terutama protein dibanyakin, kemudian ada vitamin, serat dan mineral. Jadi kalau makannya dengan porsi 1 orang itu akan cukup untuk hamilannya juga. Jadi bukan berarti kalau hamil makannya harus 2 kali banyak. Gitu, ya, tetap harus diperhatikan juga, jangan kelebihan, jangan kekurangan juga. Tetap seperti biasa. Oke, karena kalau berlebihan juga nanti ke ibunya jadi overweight, jadi obes, jadi mengganggu kehamilan juga ya. Iya, bahkan bisa diabetes gestasional. Jadi kalau bisa makan juga harus diperhatikan. Hati-hati tuh DM gestasional ya. Mungkin next kita akan ngobrol lagi tuh dok tentang DM gestasional, kayaknya seru ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, minum es bikin bayinya besar, bener atau enggak dok? Mitos. Mitos juga tuh teman-teman. Kenapa dok? Karena es itu tidak ada kalori kecuali es krim atau sirup yang dibekukan. Nah itu ya wajar bikin dia jadi gemuk atau membesar. Masalahnya bukan di dinginnya teman-teman, tapi kalorinya. Kalorinya ya, betul. Oke, kalau lagi hamil naik motor itu berbahaya atau enggak dok? Fakta sih. Fakta ya. Fakta teman-teman. Faktanya gimana nih dok? Karena yang namanya sebatas apa itu dok? Motor itu kan cukup ini ya, guncangannya terasa, posisinya tidak nyaman, karena duduknya kan, apalagi kalau dia dibonceng, himpitan perutnya kan terasa, jadi ibunya nggak nyaman. Belum lagi resiko kecelakaan tinggi ya, sama tidak bisa mengubah posisi, apalagi kalau perjalanan jauh. Jadi tidak disarankan untuk naik motor.
Belum lagi kalau misalnya dia sering ngebut, tidak pakai pengaman, ya entah pakai helm atau mungkin pakai pakaian yang aman lah ya. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau untuk transportasi yang disarankan bisa mobil, bus, kereta api itu paling bagus. Paling bagus. Ya karena bisa berpindah tempat, bisa mengatur posisi kaki, dan nyaman juga bagi ibu Soalnya hamil. ibu hamil gampang pegel ya dok, Iya, bener gampang kan? pegal. Gampang pegel ya ibu-ibu semua encok. Oke, terus ada pertanyaan dok. Kalau USG terlalu sering katanya berbahaya, betul atau enggak Itu dok? mitos. Mitos tuh, teman. Nah, jadi kalau yang Bagaimana, Dok? USG itu kan bukan sinar X ya, bukan pakai radiasi, dia pakai gelombang suara. Nah, jadi Jadi gelombang aman. suara. Jadi karena pakai gelombang suara, dia tidak akan mengganggu fungsi organ ataupun proses pembentukan pada janin. Jadi pada saat dilakukan USG, kita mau rutin USG tidak masalah. Aman, Aman. ya, aman. Jadi sesuai ya. Oke, selanjutnya kita masih ada sesi selanjutnya yaitu apa? Saya dokter laktasi nih, dokter yang ngajarin netek menyusui nih dok. Nah kadang dok, banyak juga ibu-ibu hamil yang konsultasi. Biasanya ibu-ibu yang udah trimester 3 dok, ya udah mulai 28, 30 minggu itu udah mulai berkonsultasi. Itu sering bertanya dok sebenarnya ya. Kalau misalkan masih hamil, itu sebenarnya kita udah boleh mempersiapkan untuk menyusui atau enggak dok? Kayak merangsang puting, misalnya gitu dok, membersihkan melakukan pijat payudara misalnya. Oh boleh tubuh. saja, tapi saran saya dilakukan di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Ya. Sendiri tuh. Karena kalau misalnya dilakukan di 37 minggu ke bawah, resikonya bisa bikin kontraksi rahim. Betul. Kontraksi dini jadinya ya dok ya. Iya, sementara kan kita sarannya untuk persalinan itu di atas 37 minggu. Sudah siap secara pematangan paru, organ sudah siap, jadi saat lahir pun nggak masalah. Karena pada saat kita melakukan rangsangan puting ataupun massage payudara, itu akan membuat hormon oksitosin keluar, yang efeknya bikin kontraksi rahim. Jadi jangan buru-buru. Betul, sepakat dok. Iya. Sepakat dok, udah dijawab ya. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu itu seperti itu tadi penjelasannya dari dokter Agam. Jadi hormonnya ini merangsang sih payudara, tapi merangsang juga kontraksi di rahim. Ya, jadi berbahaya, jangan. Oke, mungkin sebelum kita tutup, dokter punya pesan yang singkat untuk ibu-ibu semua di sini yang menonton pada hari ini. Oke, jadi terima kasih ya untuk ibu-ibu yang tetap ikut live di sini. Setelah kita tadi diskusi mengenai trimester 1, 2, dan 3, memang disarankan pertama pemeriksaan itu harus rutin. Pemeriksaan ANC, baik itu ke bidan, ke fase pertama dengan dokter umum, atau ke spesialis obsgin. Kalau di spesialis obsgin perlu dilakukan pemeriksaan USG. Ya, jadi USG di trimester pertama itu sangat dibutuhkan, terutama untuk memperhatikan apakah hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan, menentukan usia kehamilan, melihat apakah janinnya tunggal atau kembar, kemudian memperhatikan letak plasenta, sama sekaligus untuk melihat apakah ada kelainan kongenital atau tidak. Jadi pada saat USG itu disarankan trimester 1 dilakukan, trimester 2, trimester 3. Sama disarankan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Diperhatikan juga nutrisi, jangan memakan makanan yang terlalu banyak istilahnya bahan-bahan kimia atau makanan-makanan instan, multiproses, ya lebih ke alami. Ikan, telur, daging, tempe, sayur, dan buah semuanya Food bagus. rumahan ya dok ya. Iya, dan diolah dengan bagus juga ya, sama minum air putih yang banyak, konsumsi nutrisi yang dibutuhkan pada trimester pertama terutama asam folat. Trimester kedua boleh ditambah kalsium sama penambah darah. Begitu juga dengan trimester 3. Sambil diperhatikan aktivitasnya, jangan kurang aktivitas. Dengan berolahraga itu juga akan membantu proses kehamilan bagus, menghilangkan gejala-gejala keluhan selama kehamilan, sama membantu persalinan akan lebih lancar. Kemudian juga ya dukungan dari orang sekitar, dari suami, dari keluarga, supaya dalam proses kehamilan ibu tidak merasa stres. Dan jangan lupa tidur juga harus diperhatikan. Jangan sering begadang kalau sedang hamil. Nah, Ya. banyak ya dok, banyak ya dok kejadian Apalagi ya. sekarang kan ada drama Korea, ada drama Cina, itu semua mempengaruhi jam tidur jadi berkurang. Jadi sebisa mungkin semua diperhatikan, dan jangan lupa rutin kontrol tadi. Itu juga paling penting. Ya, supaya kehamilannya aman dan persalinan juga nyaman. Begitu teman-teman semua, ibu-ibu, ayah, bunda semua di sini ya.
Oke, untuk seluruh ibu hamil jangan lupa rutin kontrol kehamilannya ya, dan juga jaga pola makan seperti tadi yang dokter bilang ya, pola makan yang seimbang dan sehat tentunya. Istirahat yang cukup, dan jika ada keluhan jangan nunggu jadwal kontrol ya dok. Kalau memang ada keluhan langsung aja datang ya, nggak usah nunggu jadwalnya masih 2 minggu lagi misalnya, jangan pakai ditunda-tunda kalau memang ada keluhan seperti itu. Dan semoga persalinan ibu-ibu semua di sini penuh dengan bahagia ya, dan juga lancar. Mungkin boleh di-spill dok jadwal praktek dokter kalau di RSCA Pasutri itu hari apa aja dan jam berapa? Saya kalau di Pasutri untuk hari Selasa sampai Jumat itu di jam 9 sampai jam 11 siang, dan khusus di hari Jumat saya juga ada di praktek siang jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, boleh dicatat ya teman-teman semua. Dan kalau teman-teman semua juga pengen mau mempersiapkan menyusuinya nanti supaya lebih optimal dan bisa dipersiapkan lebih cepat, itu bagusnya dari trimester 3 ya dok ya. Mulai trimester 3 sudah bisa dikonsultasikan di polilaktasi setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk Dokter Ragam atas waktunya ya, atas ilmunya yang sangat mencerahkan kita semua ya hari ini ya. Terima kasih juga untuk seluruh bunda-bunda yang sudah hadir dalam live interaktif pada siang hari ini ya bersama RSCA Pasutri Bogor. Semoga ilmunya semua bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Oke, jangan lupa teman-teman bisa langsung periksakan kesehatannya semua di RSCA Pasutri Bogor. Saya host ya Dr. Nizafina pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.